Ya, dia jalur hijau, Pak. Harusnya jalur hijau itu kan bisa dipercaya ya, Pak ya. Tetapi ternyata ya nggak bisa dipercaya. Berarti importirnya bisa kena sanksi? Dia pidana, Pak. Pidana. Curiga ini seperti apa Pak berangkatnya Pak? Awalnya dari? Ya, misalnya barang dari Korea, berangkatnya dari Singapura kan aneh juga. Dari indikasi itu kan, kalau teman-teman baik dari kepolisian maupun ya juga kan sudah. Masih. Ini udah bukan. Buka satu. Black. Naik. Berapa nih? Ambisi Eus Herawati untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Purwakarta begitu kuat. Baginya, menjadi wakil rakyat adalah profesi yang sangat terhormat. Tak heran jika segala cara dilakukan oleh perempuan kelahiran tahun 1975 ini. Untuk bisa merebut salah satu kursi, Eus rela menjual rumah kontrakannya seharga 30 juta rupiah. Tak hanya itu, Eus juga menggalang dana dari keluarganya. Sebelum kampanye terbuka dilakukan, Eus setidaknya telah merogoh 50 juta rupiah dari koceknya. Sementara di Yogyakarta, seorang caleg rela menjual mobilnya. Tak tanggung-tanggung, sang caleg dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia ini mengiklankan mobilnya di mobil yang biasa dia pakai. Lain lagi di Makassar, Sulawesi Selatan. Hari Abdi Salman mengaku telah menjual tanah untuk membiayai kampanyenya sebagai caleg DPRD Kota Makassar daerah pemilihan 2. Ari terpaksa menjual tanah miliknya seluas 1 hektar di Kabupaten Bulukumba seharga 18 juta rupiah untuk membantu membiayai saksi serta pembuatan poster dirinya. Meskipun telah mengeluarkan uang lebih dari 20 juta rupiah, Ari yakin dia akan terpilih menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Biaya untuk menjadi caleg memang tak murah. Selain harus membiayai kampanyenya, para caleg juga harus menyetor sejumlah uang tertentu ke partai untuk lolos jadi caleg. Dari Purwakarta dan Cimahi, Jawa Barat, serta Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Metro TV. Sri Haryanto, seorang loper koran di Banyumas, Jawa Tengah, nekat mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Merdeka. Untuk memperkenalkan dirinya, ia selalu menyisipkan foto dirinya di setiap koran yang dikirim ke pelanggannya. Kalau pekerjaan sih tidak terganggu karena saya kampanyenya sambil bekerja. Kemudian kalau dana ya mungkin ada, soalnya setiap itu mesti sosialisasi, mesti ada minimal ada dananya sih. 50.000 itu untuk satu pertemuan. Sri juga mengaku mendapat bantuan dana dari rekan sesama loper koran yang rela menyisihkan sedikit keuntungannya untuk membantu kampanye Sri. Sementara itu di Semarang, seorang caleg dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memilih untuk melakukan kampanye dengan cara mendatangi rumah-rumah. Yusmi Ermawati yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta mengatakan tidak memiliki dana untuk membuat baliho atau reklame. Ia memilih memperkenalkan dirinya di kawasan perumahan kumuh. Selain mengkampanyekan dirinya, ia juga memberitahu warga bagaimana cara memilih yang benar. Menurut Yusmi, kampanye secara door-to-door selain murah tapi juga efektif. Karena dengan begitu ia bisa langsung tahu kesulitan dan permasalahan yang sering dihadapi warga. Dari Banyumas dan Semarang, Darbe Tias, Endang Istanti, Metro TV. Prabu di hadapan Anda memanggil selamat malam. Enggak ada jawaban. Nggak ada jawaban, panggil lagi. Nggak ada jawaban juga, panggil lagi. Itu masih jaraknya jauh itu. berapa, Pak? Nah, saya sulit memperkirakan tuh saya. Pokoknya saya lampunya sudah melihat. Oh gitu. Nah, lampu navigasinya, lampu tiangnya sudah sejajar nih Pak. Berarti mengarah ke saya kan, makanya saya panggil terus.
Akhirnya lampu sorot saya nyalakan, saya arahkan ke dia. Terus lampu penerangan di depan saya arahkan juga. Nah, maksud saya kan minta perhatian supaya dia tahu. Saya panggil lagi, nggak ada juga respon. Nggak ada respon Akhirnya juga. saya matikan, kapalnya mendekat. Saya sendiri yang pegang, lalu saya bawa ke kiri, kapalnya sedikit. Nah, Langsung tabrakan. langsung tongkang saya yang ditabrak. Tongkang Bapak ditabrak. Nah, yang Iya. di sisi mana Pak ditabrak? Di bagian kanan haluan, Di bagian kanan. lambung kanan bagian haluan, depan haluan gitu loh. Tongkang kan segi 4. Iya, bagian kanan Di sini. bagian kanan. Nah, terus pas saat peristiwa tabrakan bagaimana Pak di dalam suasana? Saya kan begitu ditabrak ini, lalu saya bangun nih, anak buah saya yang tidur kan, tongkang kita ditabrak. Nah, lalu ada yang bangun, aduh Cap, itu Lihat sini, Pak. kapalnya bilangnya mau tenggelam. Langsung saya menengok juga. Begitu ini saya ke bawah. Takbut saya. Rupanya sampai keputar loh tongkang saya itu saking kerasnya tabrakan. Oh gitu. Nah, setelah dia kira-kira nggak lama itu. 10 menit ada. Ya di atas 10 menit lah. 10 menit kapal langsung tenggelam Iya. ya. Oke, jadi masih yang selamat itu berada di air semua ya Pak ya? Nah, saya nggak melihat itu. Enggak, yang Bapak selamatin itu katanya Ya, satu orang. yang satu orang itu dia di atas sekoci, cuma Di atas sekocinya skoci. tenggelam juga. Skocinya tenggelam juga ya. Ya, lalu saya angkat, saya tanya, kamu apa? Bilangnya mau alim 3. Ya sudah, saya suruh istirahat, saya suruh diantaranya bikinkan kopi apa segala. Langsung saya cari lagi. Enggak, enak banget. Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Persero, Ahmad Faisal mengatakan, Pertamina akan mengundang semua perusahaan pemasok LPG untuk memenuhi pencapaian target ini. Volume yang akan ditenderkan sekitar 500.000 hingga 1 juta metrik ton untuk kontrak selama 10 tahun. Menurut Faisal, untuk wilayah Jabodetabek, jumlah stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE sudah mencapai 40 buah stasiun. Sementara di Banten dan Jawa Barat, masing-masing 10 SPBE. Dengan demikian, pada akhir Maret 2009, diharapkan kebutuhan LPG di Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat bisa terpenuhi. Saat ini kita baru satu pemasok jangka panjang. Petredec kita komit antara 800.000 sampai 1,5 juta ton dengan harga yang sangat bagus karena kemarin kita mengundang 26 supplier. Tapi kita tidak mau tergantung dengan satu supplier. Kita lagi mencoba mengundang NOC, apa itu Kuwait, apa itu Qatar, apakah Oman, siapa saja yang bisa memasok. Kita udah punya referensi kalau mau segini oke. Jadi kita akan cari 2 atau 3 supplier supaya aman pasokannya. PT Pertamina Persero juga mengakui hingga saat ini pihaknya masih menanggung kerugian sebesar Rp2.000 per kilogram dari hasil penjualan LPG ukuran 12 kg. Dengan penjualan LPG 12 kg sebanyak 100.000 ton per bulan, maka kerugian Pertamina mencapai Rp200 miliar per bulan. Anus Warno, Muhammad Yusuf, Metro TV. Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memang belum bisa dikatakan melahirkan sebuah koalisi. Namun demikian, pertemuan ini tetap menarik perhatian sejumlah partai politik. Partai Demokrat yang selama ini berkoalisi dengan Golkar tampak tidak terusik. Lewat Ketua Umumnya Hadi Utomo, mereka menilai pertemuan ini adalah pertemuan yang biasa dan belum menghasilkan sebuah koalisi. Kalau saya amati, makna dari 5 kesepakatan tadi kan masih bersifat normatif. Bagaimana harapan kita untuk pelaksanaan pemilu yang akan datang, bagaimana mensikapi dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang bersifat untuk menuju koalisi saya lihat masih belum jelas. Oleh karena itu saya tanggapi bahwa pertemuan Ibu Mega dengan Pak JK itu masih dalam rangka kunjungan politik ataupun silaturahmi politik. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir memandang positif pertemuan Kala dan Megawati. Menurutnya pertemuan tersebut mencairkan ketegangan antar blok dengan menyatunya Blok J dan Blok M.
Seharusnya Blok S atau Blok Susilo Bambang Yudhoyono juga ikut mencairkan kekakuan politik saat ini. Muat. Tapi buat PAN sih itu nggak ada artinya. Pertemuan itu akan berarti kalau setelah Pileg. Pertemuan sekarang ini ya saya ketemu JK ya sering gitu loh. Ketemu Tifatul Sembiring, ketemu Muhaimin Iskandar, ketemu Prabowo, ketemu Pak Wiranto, itu biasa-biasa saja. Sekjen P3 Irgan Khairul Mahfidz juga menilai pertemuan Mega dan Kala adalah silaturahmi politik biasa untuk menjajaki kemungkinan koalisi. Namun menurutnya kemungkinan terbentuknya koalisi antara Partai Golkar dan PDIP sangat kecil. Tapi dari sisi adanya dugaan untuk berkoalisi, saya belum yakin tuh, ya. Karena bagaimanapun saya melihat posisi Golkar dengan PDIP ini ya bagaikan minyak dengan air, nggak pernah, belum ketemu lah, ya, karena chemistry-nya juga nggak kena, ya. Sejumlah kalangan juga pesimistis pertemuan kemarin akan menghasilkan sebuah koalisi. Namun pertemuan ini dinilai menunjukkan keseriusan Golkar untuk menggandeng PDIP menghadapi pemilu presiden mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Seorang pengendara yang mobilnya disegel dalam penertiban yang digelar hari ini di wilayah Jakarta Timur berdebat dengan petugas Dinas Perhubungan. Pada awalnya ia menolak mobilnya disegel, namun pada akhirnya ia pasrah kendaraannya digembok petugas. Selain mobil ini, puluhan kendaraan bermotor yang parkir tidak pada tempatnya pagi tadi juga ditertibkan petugas. Menurut Sekretaris Kota, Wali Kota Jakarta Timur, penertiban ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang larangan parkir di pinggir jalan. Kami melakukan penertiban secara terpadu hari ini dari sisi Jalan Otista menuju ke Jalan Jatinegara Barat. Di situ terdapat ada satu mobil sedan Honda yang kita derek itu sudah lama dia parkir di atas trotoar itu. Jadi itu juga sudah langsung diangkut oleh Dinas Perhubungan. Dilanjuti ada sisi Jalan Jenderal Urip, ada depan Puskesmas Jatinegara ada 3 mobil yang parkir depan itu di atas di depan letter S itu sudah dilakukan gembok oleh Sudin Perhubungan Jakarta Timur. Upaya menertibkan parkir di Jakarta dengan menggembok kendaraan sebenarnya telah dilakukan sejak tahun lalu. Namun upaya tersebut sepertinya kurang efektif dan parkir liar terus terjadi di berbagai lokasi. Steve Mann, Metro TV. Ini juga loh, ada pemecah pompa. Oh iya udah. Tidur. Coba kalau pada sini. Ayo. Yang penting enggak ada. Ya itu sek-sek dari sini terbang sana itu juga atasnya juga terbang. Misal ini adalah media center dari KPU dan ini adalah website dari KPU di mana kita bisa mengakses agenda dari KPU, kira-kira apa saja yang akan dilakukan oleh anggota-anggota KPU dalam seminggu ke depan, dan juga ada berita foto dan lain-lainnya, dan nantinya juga akan ada soal tabulasi suara pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden, dan partai politik dan juga calon legislatif bisa langsung mengakses perolehan suara yang dimiliki sementara oleh partai politik dan juga oleh caleg dari masing-masing provinsi. Sayangnya satu yang kurang dari website ini adalah daftar pemilih tetap
dan yang sudah diperbarui lagi pada tanggal 7 Maret yang lalu adalah DPT yang baru, di mana sekitar ada penambahan 2 juta suara di seluruh Indonesia dan juga ada pengurangan sekitar 900.000 suara. Dan DPT tersebut tidak dapat dilihat atau tidak dapat diakses melalui KPU, website KPU ini. Padahal seharusnya partai politik juga bisa langsung mengakses tanpa harus mendatangi KPU provinsi maupun KPU pusat untuk melihat DPT terbaru tersebut. Dan ini juga yang merupakan menjadi komplain dari pimpinan partai politik besar seperti Gerindra dan juga PDIP yang dianggap KPU tidak transparan. Andini Effendi, Lukman Arif, Metro TV. Kasus dugaan pemalsuan daftar pemilih tetap DPT di Bangkalan dan Sampang, Madura dalam Pilkada Jawa Timur membuat cemas partai politik. Apalagi PDI Perjuangan menemukan bukti-bukti manipulasi ribuan pemilih dalam DPT di Jawa Timur. Bermula dari temuan PDI Perjuangan itu, sejumlah partai menggalang konsolidasi mencegah manipulasi DPT. Salah satunya seperti yang dibahas dalam pertemuan antara PDIP dengan Partai Gerindra dan P3. Dalam waktu dekat, parpol-parpol juga akan bertemu membicarakan kasus penggelembungan DPT. Kalau benar ada penggelembungan sekitar 27% di satu kabupaten, ya. Kalau ini terjadi di beberapa kabupaten dan indikasinya dari teman-teman di PDP sudah menemukan di beberapa kabupaten lain terjadi juga, gitu. Jadi kalau ada penyimpangan sistematis, ini kan berarti pemilu yang akan datang tidak jujur, ya, tidak adil dan tidak sah. Sementara Partai Golkar meminta agar seluruh partai politik bertindak kesatria, tidak berupaya bertindak kotor dengan menggelembungkan suara pemilu misalnya. Saya menyerukan kepada seluruh lini KPU, Panwas, dan kita-kita para caleg dan partai politik yang sebagai peserta pemilu untuk jangan kepikiran untuk menggelembungkan suara atau apa. Kita lebih baik berjalan secara fair, biarlah rakyat yang menentukan siapa di antara partai-partai tersebut memang yang layak untuk dipilih. Senada dengan PKS yang menginginkan pemilu jujur, namun PKS meminta KPU meneliti ulang seluruh DPT. Maka karena komitmen kita adalah meningkatkan kualitas berdemokrasi, peningkatan kualitas berpemilu untuk meningkatkan legitimasi daripada DPR dan pemerintah nantinya, apa yang telah dikritisi oleh banyak pihak terkait dengan DPT itu harus menjadi perhatian yang serius bagi KPU. Karenanya menghadirkan DPT yang betul-betul valid melalui mekanisme verifikasi yang sedini mungkin adalah mutlak wajib bagi KPU, dan saya berharap KPU segera melakukannya dan jangan terlambat lagi. PKB juga berharap kasus manipulasi suara seperti dalam Pilkada ulang Jatim tidak terulang. Ya, saya mengharap KPU mengambil langkah-langkah cepat dan tegas. DPT yang memang salah segera diperbaiki dalam waktu yang terbatas ini. Karena apapun daripada menghasilkan persoalan di belakang hari, maka lebih baik evaluasi di dalam proses ini. Masih cukup waktu menurut saya daripada menghasilkan kontroversi yang berkepanjangan. Demikian juga dengan Partai Hanura. Partai pimpinan Wiranto ini menginginkan agar kasus manipulasi DPT seperti di Sampang dan Bangkalan, Madura diusut tuntas. Kalau ini dibiarkan, tidak ada tekanan-tekanan dari partai politik sendiri, berlangsung kemudian nanti, saya khawatir nanti pemilu ini dianggap gagal. Karena apa? Karena tidak ada transparansi dan terjadi di situ satu langkah-langkah yang justru ya menodai roh ya dari satu pemilu yang jujur, yang adil, transparan dan bermartabat. Sementara P3 sejak awal telah menemukan penggelembungan suara di Jawa Timur sebesar 9% saat KPU mengeluarkan daftar pemilih sementara. Tidak berlebihan kalau kita sekarang menduga ada indikasi kuat. Nah, khususnya indikasi kuat itu berkaitan dengan pemilu pilkada di Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur. Belum diketahui siapa yang akan diuntungkan akibat pemalsuan DPT tersebut. Namun pemilu terancam ditunda bila dugaan tersebut benar. Tim Liputan Metro TV.